jadi berkah untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Tepuk tangan dulu buat SFC. Walaf. Sorry Presiden, kita juga mau 23 saya nyatakan dibuka. Kepala siapa nih? Terima kasih. Silakan Pak. Budaya. Teman-teman, alhamdulillah kita semua dikumpulkan di sini untuk kita berkongres setiap 3 tahun sebagaimana yang diamanahkan oleh statutanya SFC. Dan saya boleh minta absensi. Kesempatannya hari ini gua dan Sekjen mau memberikan laporan pertanggungjawaban selama 3 tahun kepemimpinan kita di 2019 dan 2022. Dan sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat tidak nyaman, jam bermain yang kurang atau apapun itu. Tapi banyak pencapaian yang luar biasa juga yang kita harus apresiasi, lapangan yang sudah kita dapat per 3 bulan ya. Belum. Oke, Mas Bud, tanggapannya prediksi besok kita akan melawan Vietnam Mas di semifinal. Ini kan Sintayong kemarin teriak kecewa karena finishing masih sering gagal gitu. Masalahnya di situ Mas Bud sebagai mantan striker timnas gimana melihat ini? Memang yang saya lihat dari kemarin ya, yang 2-3 tahun yang lalu kan memang kita krisis di striker. Yang saya lihat yang di pertandingan ini agak sedikit mengobati sebenarnya, kita ada striker kalau nggak salah ada Dendi ya, itu menurut saya juga sedikit ya, bukan menutupi ya, tapi sedikit juga ada solusi daripada yang kemarin 2-3 tahun yang lalu, menurut saya begitu. Kalau Mas Budi sendiri memprediksi partai melawan Vietnam sendiri gimana nanti Mas? Akan sulit atau seperti apa? Sebenarnya kan Vietnam juga perkembangannya juga sangat luar biasa. Kemarin juga dia diprediksi bisa menjuarai piala ini, termasuk Indonesia juga diprediksi, cuma pertandingan sangat susah diprediksinya, berat menurut saya menurut Indonesia. Cuman mungkin untuk motivasi pemain mungkin agak mungkin mentalnya agak ditambah, maksudnya dipush lagi supaya mental juaranya tetap ada, walaupun kita belum pernah juara, tapi kan harus kita pupuk itu, karena kalau pertandingan seperti itu udah mental yang akan berbicara kan gitu. Untuk skill sih saya rasa juga sama-sama. Saya rasa sama-sama. Di kita juga banyak pemain-pemain muda yang berbakat juga, tapi menurut saya tinggal mentalnya aja. Apalagi kita main di kandang duluan ya, kalau nggak salah di kandang duluan itu kita bisa curi dan kita bermain yang lebih efisien di kandang mereka. Menurut saya Soal mental mungkin catatannya apa guys? Ya itu termasuk mental itu kan sebagian besar ya, kalau kita terjemahkan banyak mungkin kesalahan-kesalahan yang mendasar itu kita harus antisipasi, jangan sampai kita ada kesalahan-kesalahan yang mendasar dari individu pemain kan gitu. Supaya ketika kita tidak ada kesalahan di pertandingan, mental itu akan tumbuh secara sendirinya kan gitu. Prediksi kira-kira menang berapa kosong? Prediksi saya bisa menang lah itu, dan doa saya mudah-mudahan menang walau itu aja. Mungkin kalau berapa kosongnya yang penting bisa mengatasi lah, karena ini sesuatu yang berat memang. Dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kan memang Vietnam agak ya mungkin hampir di atas kita lah mungkin ya, sama-sama. Bang, ini Ya. Indonesia semifinal ketemu dengan Vietnam Ya. untuk lawan yang
pertandingan kuat juga Bang. Ya. Kalau prediksi sendiri akan jalan seperti apa nanti partai itu? Ya, kalau kita melihat hasil kita ketemu Vietnam di semifinal pada AFF musim yang lalu 2020-2021 yang lalu, maka sebetulnya kita nggak perlu khawatir ya, karena kita buktinya bisa mengkandaskan mereka, bisa mengalahkan mereka di semifinal pada saat itu. Problemnya berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau kita melihat 4 penampilan awal selama penyisian ini oleh timnas kita, maka saya sepakat dengan Sinteyong bahwa kita tetap harus khawatir ya. Kekuatan Vietnam tentu berbeda dengan tahun lalu. Begitu juga kalau kita melihat penampilan anak-anak di 4 pertandingan kemarin, maka kita harus mengakui bahwa kekuatan kita jika dibanding tahun lalu, menurut saya jujur sedikit menurun. Ini yang menjadi kekhawatiran kita. 4 laga belum terlalu memuaskan. Saya kemarin berharap laga pamungkas menghadapi Filipina ada perbaikan yang lumayan signifikan, terutama di lini pertahanan kita. Tapi ternyata yang kita saksikan tidak ada perkembangan itu. Lini pertahanan kita masih tetap kebobolan 1 gol yang tidak terlalu perlu sebetulnya. Hanya karena kesalahan komunikasi lini belakang kemudian menghadirkan set piece bagi Filipina dan berbuah menjadi gol. 3 laga kita mengalami 3 gol. Menghadapi Kamboja kita kebobolan 1 gol. Menghadapi Thailand kita kebobolan 1 gol. Menghadapi Filipina 1 gol. Menurut saya saat kita menghadapi Kamboja dan juga saat kita menghadapi Filipina seharusnya kita bisa menunjukkan bahwa pertahanan kita semakin solid. Tapi faktanya kita belum menunjukkan itu. Nah, penyelesaian akhir juga terlepas dari kemenangan menghadapi Filipina atau 2 gol menghadapi Filipina, tapi harus kita akui bahwa penyelesaian akhir juga menjadi pekerjaan tersendiri bagi Sinteyong untuk harus dibenahi. Saya selalu mengatakan dalam beberapa kali wawancara dengan beberapa televisi bahwa problem pelik kita tetap ada di 2 faktor selama kita mengarungi Piala AFF musim ini. Yang pertama adalah kesalahan elementer, itu masih kerap kita lakukan. Kesalahan passing, kemudian kesalahan komunikasi antara lini belakang, begitu juga penyelesaian akhir. Ya, ada 2-3 penyelesaian akhir yang begitu buruk saat menghadapi Brunei Darussalam, saat menghadapi Thailand oleh Witan Sulaiman, dan juga kemarin ada beberapa peluang emas yang juga kita gagal selesaikan dengan baik saat menghadapi Filipina. Masalah yang kedua adalah mental bertanding. Ya, ini yang saya selalu soroti bahwa grafik mental bertanding kita juga masih harus menjadi perhatian tersendiri dari Sinteyong. Ya, bagaimana dengan mudahnya kita kehilangan bagaimana sepertinya kita kadang masih kehilangan kepercayaan diri. Ya, penyelesaian akhir misalnya. Kemudian grafik mental bertanding beberapa individu dari pemain kita juga itu naik turun ya. Seperti tidak siap untuk menjalani pertandingan yang sebesar AFF ini. Nah, sekarang menghadapi semifinal. Vietnam jujur menjadi lawan terberat. Bahkan menurut saya dibanding saat kita menghadapi Thailand beberapa hari lalu, tentu menghadapi Vietnam di semifinal jauh lebih berat bagi kita. Kenapa? Karena di sini yang diperlukan hanyalah kemenangan. Ya, Vietnam yang kita hadapi di semifinal adalah Vietnam yang sangat dikdaya di grup B. Ya, Vietnam yang tidak pernah mengalami kekalahan. Kemudian mereka juga menunjukkan grafik permainan yang luar biasa, terutama di laga terakhir kemarin. Dan hal lainnya adalah ini semifinal. Tidak ada istilah draw, apalagi ya kalah. Nggak mungkin kita bisa maju ke final lagi kalau kita kalah. Makanya kemenangan menjadi mutlak. Dan Vietnam pasti berpikir yang sama. Oleh karena itu kekuatan mereka pasti akan semakin meningkat, berlapis, sehingga faktor strategi dan taktik Sinteyong menjadi salah satu penentu. Sinteyong sebagai pelatih kawakan sudah sangat nggak perlu masalah teknis nggak perlu kita pertanyakan lagi. Sinteyong adalah Sinteyong dengan pengalaman yang luar biasa. Tapi sekali lagi selain masalah mental bertanding, kemudian kesalahan elementer yang masih kerap kita lakukan, saya masih tetap mempertanyakan rotasi demi rotasi yang masih kerap dilakukan oleh Sinteyong. Maksud saya begini, mudah-mudahan di semifinal nanti Sinteyong betul-betul sudah bisa menemukan formasi the best untuk starting 11. Sudah bisa menemukan formasi 11 pemain pertama yang bisa ditampilkan diyakini sebagai the winning team. Kenapa? Karena dalam 4 laga sebelumnya, termasuk jika kita memperhatikan musim lalu di Piala AFF sebelumnya di Singapura waktu itu, rotasi ini sepertinya menjadi bagian dari strategi atau taktik Sinteyong agar tidak mudah dibaca oleh lawan.
tapi juga resikonya luar biasa ya. Resikonya tentu menghadapi turnamen seperti ini kemudian melakukan rotasi yang terlalu sering. Akibatnya apa? Akibatnya kerjasama antara pemain di lapangan tentu tidak sematang jika pemain itu sering dimainkan bersama, terutama di lini belakang ya. Saya baru melihat, jadi kalau kita melihat di lini belakang sebetulnya formasi di bek tengah yang paling ideal adalah Jordi Amat dan Fakhrudin. Tapi sejauh ini saya baru melihat mereka diturunkan tandem sejak menit awal 2 kali ya. Saat menghadapi Kamboja dan juga saat menghadapi Thailand. Nah, ada alasan Jordi Amat tidak diturunkan kemarin karena akumulasi kartu. Artinya mental Jordi juga harus dibenahi, jangan terlalu mudah mendapatkan kartu, apalagi pemain sekelas Jordi Amat. Yang kedua, kita berharap lini belakang betul-betul menjadi perhatian dan sama pentingnya dengan lini depan, penyelesaian akhir. Saya juga melihat sama dengan lini belakang, saya juga melihat di lini depan sepertinya Sinteyong belum terlalu menemukan formasi yang pas untuk ditendemkan di depan. Masih kerap bergonta-ganti ya antara Dendi, Witan dan juga Spaso. Nah, mudah-mudahan menghadapi Vietnam ini masih ada waktu bagi Sinteyong untuk bisa menyusun formasi yang pas, menghadirkan the winning team, starting 11 yang tepat untuk meredam keagresifan dari Vietnam. Vietnam kelasnya mirip-mirip dengan Thailand. Mereka organisasi permainan, maaf, sedikit di atas kita. Kapasitas atau meratanya individu pemain juga mereka sedikit di atas kita. Kemudian transisi, ini sepak bola modern yang sangat penting adalah transisi. Transisi menyerang dari bertahan, begitu juga transisi dari menyerang ke bertahan. Mereka juga sedikit lebih baik dari kita. Kemudian penyelesaian akhir mereka, walaupun terbukti kita mampu menciptakan sekitar 12 gol sejauh ini, tapi 12 gol itu lahir dari sekitar 8 atau 9 pemain yang berbeda. Artinya gol-gol yang kita lahirkan itu tidak terlalu didominasi oleh lini depan kita yang seharusnya menjadi eksekutor dari satu laga ke laga yang lain. Ini menjadi perhatian juga. Laga home and away ya. Laga pertama di GBK. Ya saya berharap ya mental kita lebih siap karena pertandingan pertama selalu lebih berat. Apalagi ini kita lakukan ini di kandang sendiri. Meski demikian saya berharap kita bisa menang. Menurut saya kemungkinan draw itu lebih tebal dari kemungkinan kita menang. Bahkan jika kita memperhatikan secara teknis, hitung-hitungan saya di atas kertas, maka dengan berat hati harus kita katakan bahwa kekuatan khusus untuk AFF musim ini, kekuatan Vietnam masih sedikit di atas kita. Sehingga kecenderungan draw lebih tebal, kemungkinan Vietnam menang juga sedikit lebih tipis dari kemungkinan Indonesia menang. Tapi sekali lagi sebagai warga Indonesia saya berharap kita bisa memberikan kejutan, paling tidak menang tipis 2-1. Ya, sebagaimana teman-teman lihat tadi, saya sendiri memimpin kongres sebagai ketua SC dan alhamdulillah semua berlangsung lancar. Selesai hari ini adalah ritual atau culture kami di Celebrities Football Club untuk memilih presiden dan sekjen. Kami senantiasa mengadakan kongres setiap 3 tahun dan ini kongres kami yang keempat. Dan tadi terpilih sebagai presiden secara aklamasi Darius Sinathrya. Kemudian melalui voting ada 3 kandidat untuk calon sekjen, yakni Rifki, kemudian Vicky dan juga Guntur Nugraha, dan juga teman-teman anggota memilih untuk memberikan kepercayaan kepada Rifki dengan 16 suara ya, 17 suara bahkan. Nah, mudah-mudahan periode 3 tahun ke depan di bawah Darius dan Rifki, apa yang sudah mampu diraih oleh Judika dan Darius serta teman-teman pengurus selama 3 tahun belakang ini, kekompakan, eksistensi, pengakuan, kemudian keberadaan sponsor dan juga latihan rutin dan keberadaan kami juga dirasakan oleh masyarakat pencinta bola lainnya. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan, minimal dipertahankan 3 tahun ke depan. Thank you.